Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakaratul mauti bil haqq jalika ma kunta minhu tahid. Wa qala aidan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ila akhiri ayat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Al hadis sadaqallahul azim wa nahnu ala jalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil hadratul mukarram yang saya hormati, kepada seluruh keluarga besar Sohibul Musibah yang dalam hal ini anak-anak dari almarhumah, di antaranya ada Bang Maman dan yang lainnya. Doakan semoga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang terhormat para alim ulama, para tuan-tuan guru, para ustadz, para amil, bil khusus guru kita Al-Mukarram Ustadz Nasrullah, Ustadz Endah, dan juga Bapak Ustadz pembawa acara yang luar biasa. Doain semoga diberikan sehat panjang umur oleh Allah. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, dan segenap para besan yang hadir yang tidak hadir, para jamaah tahlil, dan segenap para saudara-saudara saya yang malam ini hadir dari grup komunitas PKLB, yang insya Allah mudah-mudahan malam ini kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada untayan kata yang pantas kita ucapkan kecuali kata puja kepada yang maha kuasa, kata syukur kepada yang maha ghafur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah banyak memberikan berbagai macam limpahan nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah malam ini kita bisa kumpul bersilaturahmi, duduk bermuajahah, bertatap muka. Mudah-mudahan duduk kita dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan hujan yang turun malam hari ini menjadi rahmat buat kita sekalian. Karena alhamdulillah bapak-bapak, ini malam hujan rata di Pangkalan,
nyampe ke Bojongrenget air semua. Alhamdulillah. Yang kedua, kumpul kita malam ini tak lain hanya untuk mendoakan kita punya saudara, kita punya orang tua, almarhumah Ibu apa namanya? Ibu Manis, Mani binti Bapak Haji. Doakan semoga almarhumah Ibu Mani meninggalnya membawa iman wal Islam. Dosanya Allah ampuni, kesalahannya Allah maafkan, amal ibadahnya Allah terima, dan mudah-mudahan jikalau beliau sakit, semoga sakitnya ini menjadi kifarat penebus dosa untuk menghantarkan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan pada akhirnya ditempatkan di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam kita sanjungkan atas penghulu alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang setia hatta yaumal qiyamah. Amin ya rabbal. Hadirin Bapak Ibu jamaah tahlil yang berbahagia, saat ini waktu di jam tangan saya sudah menunjukkan jam 8:30 lewat 2 menit Indonesia bagian Bojongrenget. Betul Bojong ini? Malam ini dua hal saja yang ingin saya sampaikan. Pertama, bicara buat orang yang udah meninggal dunia, dan yang kedua buat kita yang masih hidup. Adapun tema atau judul lakon yang akan saya sampaikan adalah amalan-amalan setelah orang tua meninggal dunia. Jamaah rahimakumullah, yang pertama kita bicara buat orang yang udah meninggal. Di dalam satu riwayat, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh anak muda dari kalangan Bani Salamah, yang mana bentuk pertanyaannya ini kalau saya artiin apa pakai bahasa orang Bojongrengetnya mau begini nih. Ya Rasul, orang tua saya udah meninggal dunia. Apakah saya boleh berbuat baik kepada orang tua saya? Karena selama hidupnya saya selalu berbakti kepada kedua orang tua saya. Spontanitas Rasul menjawab, boleh. Sholatlah untuk orang tuamu, berdoalah untuk orang tuamu, sodakolah untuk orang tuamu, sambunglah silaturahmi terhadap saudara-saudara orang tuamu, dan sambunglah kasih sayang terhadap teman-teman orang tuamu. Berarti sudah jelas bapak-bapak, apabila orang tua meninggal dunia, maka kita seorang anak boleh melakukan 5 perkara. Insya 5 perkara. Kebenaran ini malam-malam kelima ya. Dan jadi kalau ada orang tua meninggal dunia, siapa saja ini mah, ini yang 5 perkara harus kita lakukan untuk mentransfer pahala. Yang pertama, sholatlah untuk kedua orang tuamu. Timbul pertanyaan, sholat apa yang dimaksud? Jawabannya adalah apabila orang tua meninggal dunia, yang lebih bagus kita seorang anak ikut nyolatin, apalagi jadi imaman. Insya iya.
Tuh, mestinya nih bapak-bapak nih, mestinya kalau orang tua meninggal kita ikut nyolatin. Ya, cuman kan kagak kita mah. Nggak orang bojong, nggak orang Pangkalan. Kalau orang tua meninggal masing-masing aja. Ada yang ngutak-ngutak HP aja di samping rumah. Bukan kan orang sini. Ada yang ngegeratak laci aja. Biasanya yang gede, yang engkrek ini mana? Kata yang tua, kayaknya baba naruh sertifikat di sini nih. Mestinya mah kita ikut nyolatin, Pak. Apalagi jadi imam, Pak. Dulu kita nggak bisa, apa masih ada kesempatan sekarang untuk bakti sama orang tua? Ada. Lewat apa itu? Ganti dengan sholat sunnah hadiah. Apabila ada orang yang mengerjakan sholat sunnah hadiah, dia niatkan buat orang tuanya, maka itu pahalanya seperti diberikan 1000 malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bagaimana kalau nggak bisa? Jangan diam aja. Nih Ustaz banyak di sini, nih betul nggak? Atau ngeloyok ke rumah Ustaz. Cuman saya pesan bapak-bapak orang sini, kalau ke rumah Ustaz jangan lengah aja. Ada syaratnya nih. Nih, syarat ke rumah Ustaz ada 3. 1, bawa pulpen. 2, bawa buku. 3, bebawaan. Betul. Nggak usah banyak-banyak. Beras 2 karung, cepean merah 5. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa Bang tumben? Ustaz, saya minta tulisin sholat hadiah buat orang tua saya. Dulu waktu emak enggak, bapak enggak, saya enggak sempat ikut nyolatin, emang kagak tahu ongkos saya. Sekarang mah saya pengen bakti Pak Ustaz. Ditulisin sama Ustaz dari niatnya, apa artinya, apa doanya. Kata Ustaz, dipakai Bang, pulang kerjain habis maghrib. Terima kasih Pak Ustaz. No, ada rezeki di depan Pak Ustaz. No, beras 2 karung ambil. Nih ada ampau, tolong terima. Maaf nggak bisa ngasih gede. Kita pulang ke rumah, Ustaz masuk ke kamar, dibeset cepean merah 5. Alhamdulillah. Kira-kira Ustaz seneng kagak Pak? Nyaut, Ustaz seneng kagak? Ini ada geledek nggak tutup kuping kayaknya Pak. Cuma yang jadi pertanyaan, kira-kira ada nggak orang sini kalau ke rumah Ustaz kayak begitu? Kalau pada jawabnya takut apa? Nggak di sono nggak di sini sama Pak. Kadang-kadang ke rumah Ustaz lenguh ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa Bang? Besok malam minggu ke rumah, jangan di rumah ya. Ada yang dimakan, nggak ada yang makan, ke rumah saya. Emang kenapa? Kan saya mau lasuran malam besok nih. Masuk dulu Bang. Masuk ceritanya kita Pak. Kongkok sama Ustaz. Kongkok dapat ngaji merokok Ustaz diisap. Subhan. Bukan orang sini, bukan. Ya mana mukanya merong ke saya semua. Nah, salat sunnah hadiah. Yang kedua, berdoa untuk orang tuamu. Nih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa orang tuanya udah meninggal, termasuk saya, ini mulut kita jangan sangat pelit untuk ngedoain orang tua. Basahin lidah kita, basahin mulut kita, berdoa buat orang tua kita. Walaupun cuma Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa luar biasa dahsyatnya Pak. Gunung gede, tapi hati orang tua lebih gede ketimbang gunung kalau ada anak ngedoain seperti ini. Amin ya robbal.
Walaupun kita bukan ustadz juga, kita bukan kiai juga, doain orang tua kita yang udah kagak, Pak. Karena saat ini orang yang udah meninggal dunia di dalam kubur, mal maitu fi qabrihi ila kalgorikil mugoas, mayit yang ada di dalam kubur seperti orang yang sedang tenggelam di tengah lautan. Orang yang tenggelam di tengah lautan pasti butuh pertolongan, betul nggak? Coba jawab. Umpama nih ada anak muda lagi tenggelam, dilemparin motor PCX, kira nggak Bang? Nyaut. Ada ibu-ibu lagi kelelep di tengah kali, dilemparin emas 20 kilo, seneng kagak? Hah? Kelewatan materainya senang. Artinya apa? Orang yang udah meninggal udah nggak butuh emas lagi, udah nggak butuh motor lagi. Yang diharapkan sama dia adalah yang manfaat dalam hal ini tak lain tak bukan adalah doa dan doa. Ayo, makanya kita bukan ustadz, bukan apa, gampang berdoa buat orang tua kita. Makanya penjelasan Abuya guru kita Cilongok, Abuya Aba Uci, kategori anak yang soleh itu yang selalu ngedoain orang tua. Walaupun dia bukan ustadz, bukan kiai, apalagi ustadz kiai mah. Kita juga nih Pak, orang biasa, kalau sering ngedoain orang tua udah meninggal, sama kategori anak yang soleh. Amin ya robbal. Iya. Habis sholat, Robi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Apalagi khususon ila arwahi mak saya, binti babak bengkong saya. Al-Fatihah ditambah sama surah Yasin, Pak, ini luar biasa. Ada satu kisah, Pak. Orang tua lagi diseksa di neraka. Ini anaknya di dunia ikutan ngaji nih Pak. Begitu ikutan ngaji, yang namanya anak baru ikut-ikutan, percis kayak yang bocah tuh di depan, ngomongnya belum tetap, masih cadel Pak. Bismillahnya belum fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baru segini kontak nyambung, sinyal ada. Apa kata Allah? Malaikat, jangan kau teruskan siksamu itu. Kenapa ya Allah? Dengar di atas dunia anaknya sedang nyebut-nyebut namaku, aku malu malaikat. Baru segitu aja Pak, itu udah kontak. Apalagi bapak ibu yang sekarang anaknya udah ngaji, udah bisa baca Iqra, pindah ke juz amma, pindah ke Quran, bisa ngaji Yasin, maka beruntunglah orang tua yang anaknya bisa ngaji. Alhamdulillah. Biarin profesi orang tuanya apa juga. Maka sekalian saya ngomong nih di sini nih. Tadi Pak Ustadz MC kenal nama saya doang, Ustadz Lenong. Nama aslinya kagak. Emang alhamdulillah Pak Ustadz, saya bersyukur dapat gelar Ustadz Lenong. Apa wayang ini orang tahu. Bahkan di Kebun Buaya kalau nyariin nama asli saya nggak ada yang tahu. Tapi kalau dibilang Ustadz Lenong, tukang apa kan nyampe, tukang pakai patokannya di rumah saya. Apa tukang material Bang, ngirim barang, patokannya Ustadz Lenong aja. Pernah saya ribut sama bini, becekcokan gara-gara ada yang ngirim TV 40 in. Marah bini, TV udah ada masih beli lagi aja. Padahal itu bukan buat saya, patokannya nama saya Ustadz Lenong, dekat situ. Nah kembali nih, kenapa dibilang Ustadz Lenong? Biar tahu aja nih, saya bukan anak ustadz, bukan anak kiai, saya anak keturunan Panjang Lenong. Ya emak kita, bapak kita Panjang Lenong Pak Ustadz. Makanya saya mah nggak marah kalau dibilang keturunan, tapi segini kan udah lumayan lah. Ya artinya apa? Jadi ustadz, jadi kiai bukan faktor keturunan.
Siapapun bapak-bapak boleh anaknya jadi ustadz, jadi kiai dengan satu syarat, arahkan anak ke pendidikan ilmu umum, apalagi ilmu agama. Betul? Saya bisa begini bukan sebisa-bisa saya. Tahun 91 berangkat pesantren Salafiyah Caracas, tahun 99 dapat ridho dari kiai. Maka saya mesen ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya belum ngaji suruh ngaji, yang lagi menyantren terusin. Jangan takut anak pulang menyantren kagak makan. Saya jujur, tahadusan bin nikmat. Semenjak dibilang jadi Ustadz Lenong di kampung apa gini memakan jalan terus kok. Alhamdulillah. Bahkan semenjak jadi Ustadz nggak pernah ngalamin beli beras. Ada bini saya, anak atu apa 3 kok, bini bengkek apa bengkak. Apalagi bulan mulut mah. Kadang-kadang kalau nggak ceramah ada aja yang datang ke rumah saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa Pok? Minta tolong Pak Ustadz. Kenapa emang? Laki saya nggak pulang-pulang. Apa urusannya laki nggak pulang ke rumah saya? Kali dapat air dari Ustadz, laki saya jinak nggak kemana-mana. Maksudnya minta air? Iya. Udahlah kita mau Ustadz yakin aja bang. Pembacaan kita pakai. Masuk Pok. Sebelum saya kasih air, saya tanya dulu, laki empok nggak pulang ke rumah udah berapa hari? Saya ingat saya mata 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Si Toib ini udah bacain Fatihah, yakin sama Allah. Kata saya, oh ini air minum kalau nggak habis usap ke muka. Dia pulang ke rumah, kasih apa ke saya? Ini tolong terima Pak Ustadz. Apa ini? Tolong terima. Makasih Ustadz udah ngasih air ke saya. Pengen tahu tuh, semenjak jadi Ustadz air saya segelas diganti berapa duit sama Allah. Dia pulang, saya masuk ke kamar. Dia minum air dari saya peset abau dari dia. Berapa duit kira-kira? Dilihat sama saya, cepet Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, jadi Ustadz mah enaknya di situ doang, Pak. Airnya segelas cepet. Coba dikali aja udah. Kalau air Ustadz segelas cepet, kalau kali 2 sumur berapa duit coba? Tuh, makanya jangan suka iri sama Ustadz mah. Ini malam-malam ngebel lagi saya pompo tuh. Ngebel ke saya, Ustadz, ya Pok, ini saya udah minum air dari Ustadz. Terus laki saya pulang kagak besok? Tahu ya pulang kagak. Yakin sama Allah Pok, besok laki Pok pulang kalau dia mau. Jadi kalau dia mau, kalau kagak mau tahu. 3 hari nyampe lagi Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada kabar apa Pok? Ada kabar gembira Pak Ustadz. Maksudnya benar kata Pak Ustadz. Setelah saya minum air dari Pak Ustadz, iya, sekarang lagi saya udah gak kemana-mana lagi. Oh udah pulang Pak Ustadz. Pulang ke rumah Mpok, langsung ke rahmatullah. Mati dapat air dari saya. Subhan. Ya makanya saya sering pesen di mana Pok. Apalagi di sini banyak saudara saya. Masih banyak jiwa seni ya, masih banyak yang masih main di lenong. Terusin, artinya apa? Anak kita suruh pada ngaji. Seni mah emang udah inian kita, tradisi kita, betul nggak? Yang penting waya ibadah, waya sholat. Anak kita suruh pada ngaji, terutama ustadz yang dekat dulu nih. Jangan dilupain tuh ustadz yang dekat tuh, yang ngajarin Iqra, juz amma, Quran. Itu banyak jasanya. Karena dari ustadz yang dekat melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Iya. Makanya ayo kembali doain orang tua yang udah meninggal dunia. Ini kayak Bang Maman nih. Habis sholat Robi Firli, alhamdulillah. Baca zikir, alhamdulillah. Dah. Kalau anak ngaji mah mending aja Bang. Sama orang tua ingat, betul nggak? Saban Jumat dia ke kuburan biara. Coba kalau anak yang nggak suka ngaji nih, anak
anaknya nggak inget tahlil kayak begini nih, mohon maaf Pak. Kadang-kadang orang tua udah meninggal, boro-boro kuburannya diberesin, dilongok juga kagak, betul nggak? Apa kayak injak kebo nggak ditempok? Sekalinya ingat ke makam orang tua, wayang embang doang, betul? Biasanya begitu, wayang embang doang sama wayang asuran tuh, mau pesta. Ajak Ustadz kagak ke kuburan, beli air mawar apa 7 botol kok, air kembang apa kembang apa 2 plastik, nyampe di kuburan bukan baca salam, bukan Fatihah, bapaknya diajak ngomong di kuburan. Assalamualaikum Mbak, kita nyampe nih, Bapak sehat di dalam, buku bapaknya lagi diunyeng. Nih kita nyampe ke sini gak Mbak, mau hajatan maksudnya mah, wayanya aja ini mah doain kita Mbak, tetamu biar banyak, hiburan biar kebayar. Satu lagi Mbak ya, kalau hujan tahan dulu ya. Masih ada orang sini yang ngomong begitu. Maaf Pak, kalau ada orang datang ke kuburan minta-minta, di situ kelihatan PA-nya kata saya. Kenapa saya bilang PA? Tahu orang udah mati suruh nahan hujan. Kita aja di kampung kata orang jadi ustadz suruh nahan hujan, nanti dulu mau saya mah. Bener. Ada aja tuh orang yang ke rumah saya, Bang, bukan minta ceramah, bukan, hajatan. Ustadz, kira-kira nih saya hajatan yang gak dihujanin hari apa? Kata saya, ntar dulu ngeliat gelagat dulu saya. Kenapa? Gelagatnya sulit dibanding sekarang. Kadang-kadang di Bojong hujan, di Pangkalan kagak. Sebaliknya, mending kalau janjinya sesuai. Kalau kagak kok, kan orang pesta kok begitu. Kalau nggak hujan buat Ustadz 2 juta. Besok kan pagi-pagi ngerecek kayak begini. Akhirnya udah nggak percaya sama doa lagi. Apa yang dia pakai di pala, cabai nyelip 1. Ini ngomong-ngomong orang Bojong masih makan hajatan palanya bercabai. Masih nggak Bok? Masih. Apa saya ngelarang? Kagak saya. Di kampung saya Bang ada yang hajatan palanya jangan lagi cabai, lumpang batu junjung boleh. Cuman ingat itu bukan bisa nahan hujan, cabai mah bisa jadi syarat, bisa jadi tanda. Tandanya apa? No, yang hajatan yang palanya bercabai. Betul nggak? Makanya kita podongan ngaji, hadirin yang berbahagia. Yang ketiga, sodako. Orang tua udah meninggal, sodakoin. Ini kayak begini nih. Nih Bang Maman sama keluarga niatin nih, ini makanannya jatnya untuk orang tua, tapi niatnya statusnya jadikan pahala sodako buat ahli kubur. Insya ini makanan ada manfaatnya Pak. Ini bukan poya-poya. Manfaatnya buat kita yang masih hidup, dan pahalanya buat udah yang meninggal tuh. Maka makanan yang setiap dikeluarin sama tuan rumah, makanin, jangan dilihatin aja. Makanin Bang. Kata saya makanin. Ayo makanin. Ben saya malah lolos ngomong. Makanin. Nih jangan dikira nggak ada pahala nih. Semakin banyak kita makan, semakin banyak dan pahala yang ngalir. Ntar gimana kalau nggak habis? Gampang udah itu mau urusannya. Bungkus. Ya bungkus. Karena ini makanan pahala. Maka saya doain mudah-mudahan keluarga Bang Maman yang selalu ngeluarin makanan dari malam pertama hingga kelima ini sampai nanti malam ketujuh, semoga ditambah rezekinya sama Allah. Jadi kita jangan takut Bapak Ibu. Kalau keluarga kita orang tua meninggal, kita ngeluarin makanan jangan hitung-hitungan, ikhlasin aja. Ntar Allah mah yang balas. Insya yakin. Yang penting kitanya ikhlas. Nah, yang keempat silaturahmi. Kalau ada orang tua meninggal dunia, nih kita saudara sama saudara biar pada akur. Jangan sampai kematian obor, betul nggak? Iya. Silaturahmi sambung, lebaran pada nyaba. Makanya kalau masih ada yang tua mau masih enak kok, masih ada yang nuan-nuain. Kalau udah nggak ada yang tua kadang-kadang repot.
Apalagi sekarang udah canggih, ada HP, lebaran kadang-kadang lewat HP doang, betul nggak? Iya. Nah maka pesan Nabi, orang tua udah meninggal, sambung silaturahmi. Dan yang kelima, sambung kasih sayang terhadap teman-teman orang tuamu. Hadirin yang berbahagia, ini buat yang udah meninggal dunia. Jadi kalau ada orang tua meninggal, kita sholat hadiah. Yang kedua berdoa. Yang ketiga sodako. Yang keempat silaturahmi. Dan yang kelima sambung kasih sayang terhadap teman orang tua. Insya. Nah, yang selanjutnya terakhir, masih ada waktu 10 menit sambil nungguin hujan ngercak aja ya. Pulang juga Demak bakalan ini. Ya, nah terus ini terus. Dan jongjonnya dulu 10 menit lagi bang. Yang kedua buat kita yang masih hidup. Buat kita yang masih hidup perlu diingat Bapak Ibu. Luqmanul Hakim pernah ngomong kepada anaknya begini nih. Ya bunaya inna nasa salah satu aslasin sulusin lillahi wa sulusin linafsihi wa sulusin lidudi. Wahai anakku, sesungguhnya manusia itu terbagi sepertiga bagian. Sepertiga bagian untuk Allah, sepertiga bagian untuk dirinya, sepertiga bagian lagi untuk cacing tanah. Ini kita nih Pak, sepertiga bagian terbagi-bagi. Yang pertama sepertiga bagian untuk Allah. Fa'amama huwa lillahi paruhuhu. Maka adapun sepertiga bagian manusia untuk Allah, tak lain tak bukan adalah ruhnya. Berarti sudah jelas kenapa kita masih bisa beraktivitas saat ini, karena emang ada ruh Pak. Betul nggak? Bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa makan, bisa main HP, bisa minum, bisa ngomong, karena emang masih ada ruh. Tapi ingat, ruh ini bakal dipinta sama Allah. Dan kadang-kadang Allah kalau minta ruh kita nggak ngurus Pak. Tahu bahasa nggak ngurus? Tahu nggak orang ini bahasa nggak ngurus? Nggak ngurus tempat rame, nggak ngurus tempat sepi, nggak ngurus lagi sehat, nggak ngurus lagi sakit. Kalau Allah udah mau ngambil ruh kita, maka disinilah yang dikatakan kullu nafsin ja'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti bakal mati. Awas, kita semua bakal mati. Mati nggak pandang umur Pak. Ingat ya, ini emak umurnya berapa tahun Bang? Berapa? Masya Allah, luar biasa. Almarhumah umurnya 80 tahun. Ini bonusnya udah luar biasa. Doain mudah-mudahan banyak amal ibadahnya. Saya kalau ada orang umurnya lewat 60, saya masih pengen tahu apa amalannya Pak. Karena kalau ngitung-ngitung umur, Rasul aja wafat 63. Bayangin. Rasul wafat 63 tahun Pak. Tinggal kita introspeksi diri aja nih. Kalau umur orang bojong mau disamain sama umur Rasul, tinggal ngitung aja sih sebenarnya mah. Rasul wafat 63. Berarti yang sekarang umurnya 60 tahun, ya kan pada diam ya. Yang umurnya sekarang 60 tahun berarti sisanya tinggal 3 tahun lagi. Keburu hajatan sekali lagi. Yang sekarang umurnya 62 tahun berarti sisanya ya setahun lagi. Yang sekarang umurnya 62 tahun 11 bulan
29 hari makan yang banyak malam ini. Tapi umur mah nggak jadi patokan, betul nggak? Kadang-kadang kebalik Pak Ustadz ya. Yang tua alot, yang muda cepat. Yang sakit lama nggak mati-mati, ditemenin bermalam-malam, yang nemenin sakit mati duaan. Ada nggak begitu? Emang mati mah dirahasiain sama Allah. Kenapa mati dirahasiain? Supaya kita punya persiapan. Tuh, makanya mudah-mudahan kita berdoa sebelum kita mati, kita bisa ibadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Dan mohon maaf Pak, orang mati itu model-model. Bukan yang jahat aja mati, yang baik juga suka mati. Kalau ada maling motor dibakar massa, hari itu juga wajar mati. Ada anak muda ngoplos minuman, overdosis, tololololo. Tahu orang Bojong tololololo? Mata mendelik, mulut bermusah, lidah ngelel, wajar ulah dia. Tapi nggak sedikit orang lagi ibadah mati Pak Ustaz. Ada ibu-ibu lagi baca Yasin mati. Ada ibu-ibu lagi main rebana ketabung mati. Ada ori lagi ngaji mati. Tukang ceramah lagi ceramah mati. Kenapa mati? Ketiban salon. Nah makanya kita berdoa mudah-mudahan kita matinya bawa iman semua. Yang kedua, sepertiga bagian untuk diri kita Pak. Fa'amama huwa li nafsihi fa'amaluhu. Sepertiga bagian manusia untuk dirinya adalah amalnya. Makanya kita kudu banyakin amal. Selain kita berusaha, usolih jangan lupa, betul nggak? Iya, karena kita bakal ninggalin alam dunia ini. Apalagi sekarang kematian luar biasa Bapak Ibu. Makanya tandain omongan saya nih. Asal besok pagi-pagi di musola ada suara speaker ngegersek nggak salah lagi. Betul nggak? Karena nggak mungkin habis subuh ada yang nyambat kondangan. Pasti ujung-ujungnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal kalau kita mau ngaji salam Pak, ini orang Bojong perlu tahu, tandain tuh salam itu ada 4 model nih. Ada yang salamnya habis subuh begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa tuh? Innalillahi. Ada yang salamnya habis johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa tuh? Sambatan. Ada yang salam agak melas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam apa tuh? Ada yang bawa kardus mintain dana. Yang keempat nih salam nggak ngurus nih. Habis johor salam, mau asar salam, mau maghrib salam, udahan maghrib salam, apa isya salam juga. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam apa Pok? Paket nyampe. Dan ingetin kita bakal banyakin amal. Yang terakhir, sepertiga bagian manusia untuk cacing tanah. Belatung tadi ngarep-ngarep kita ya. Yang cakep, yang jelek ada jatah belatung. Yang bedaknya mahal, yang bedaknya murah ada bagian belatung. Kita jangan pada enak-enakan aja Bapak Ibu. Ini belatung cacing tanah, di dalam kubur lagi ngincer kita ya. Bagaimana orang Pangkalan, orang Bojong matinya dijawab? Apa ada jatahnya? Ada. Bagaimana teknisnya? Gampang. Cacing tanah Bojong ngebel ke Jawa. Video call. Bahasa kita begini kali. Mas, dengar-dengar ada orang Bojong mati di situ. Iya, emang apa? Makan sama sampean biar habis. Emang kenapa nggak kesini? BBM lagi naik. Sebaliknya orang-orang mana-mana masih di kita Pak, sama ada bagian cacing tanah. Ini makanya kita jangan pada enak-enakan cacing tanah nih bapak-bapak lagi ngincer kita ayam nih. Begitu
begitu kita mati masuk ke kuburan, kata cacing tanah ngomong begini, ini yang lagi gua arep-arep nih. Sekarang surang gantian lu. Ingat nggak masih hidup? Dulu mau mancing ke kali, mau mancing ke sawah, gua nggak salah nggak apa, dipacul pada patah pinggang gua. Wah, ini banyak doyan mancing ini. Sama kita gak sama mancing mulu lagi ya. Kayaknya ini mah yang doyan mancing kalau ayah sholat. Kan di tempat pemancingan nggak ada sholat, betul nggak? Artinya jangan ngeliatin umpan ayah dimakan kagak sama ikan. Kayaknya kalau asar lagi mancing bayar, sholat dulu, ada ajan johor, itu anjoran, angkat dulu, sholat dulu, ntar habis sholat mah lanjut mancing lagi, betul nggak? Iya, jangan mancing mulu sama sholat pada kagak sholat nih. Kata dia mencacing lagi nggak ngincer raya nih. Mending kalau yang matinya anak muda mah itu cacing masih doyan kali makannya. Nah itu yang matinya aki-aki, sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak, sama tahlil kagak hidup. Begitu masuk ke dalam kuburan, dimakan sama cacing tanah, dilepekin lagi po. Kata cacing tanah, woi getir awaknya. Subhan. Mudah-mudahan kita semua selamat dari siksa kubur. Jamaah yang berbahagia, udah itu aja. Hujan udah mulai berhenti tuh. Jangan lama-lama, 35 menit saja saya berbicara, ambil kesimpulan. Jadi jangan lupa, yang pertama, kalau ada orang tua meninggal tetap doain, walaupun kita bukan ustadz, bukan kiai. Fatihah apalagi baca yasin ini sangat berharga. Berpesan saya kepada saudara saya Bang Maman dan yang lainnya, anak-anak yang ditinggalkan, jangan lupa itu Fatihah. Niatinnya begini aja nih, niat saya baca Fatihah buat orang tua saya, sebut tuh emak kita kek, bapak kita kek, itu 155 huruf Pak, pahalanya luar biasa. Apalagi bisa baca yasin, nah, sahabat malam Jumat, tiap hari Jumat, girang luar biasa kita Pak. Ya, dan kemudian buat kita yang masih hidup, mudah-mudahan sebelum kita mati kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususan ila arwahi almarhumah Ibu Mani binti Haji. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha syai'un lillahi laha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, minta doanya Pak Ustadz biar awak saya sehat terus ya. Doain juga. Walaupun saya dibilang Ustadz Lenong di kampung pengen siar Islam Pak Ustadz. Alhamdulillah di rumah di kampung Kebun Buaya ada lahan 1600 meter dikasih sama lurah pangkalan saya ya. Itu ada bangunan fisiknya, ada kobong salapinya, ada yang sekolah juga, dan ada majlisnya. Alhamdulillah saat ini lagi proses pembangunan, doain biar cepet-cepet kelar ya. Dan punya anak yatim juga, jadi ngempanin anak yatim. Hasil ceramah begini aja, alhamdulillah ceramah nggak pere-pere po saya po, bener, walaupun bukan bulan Maulid ceramah mah nggak pere-pere. Kemarin malam habis dari Kebon 200 ngisi acara kuliah subuh. Kemarin malamnya lagi habis dari yang namanya yaitu seberang. Malam ini saya di saudara saya Bang Maman di Bojong Renget. Besok malam saya mau ceramah ke Pulau Untung Jawa. Nah malam Jumatnya doain saya mau ke Kalimantan Pak. Alhamdulillah. Itu juga kalau ada yang ngundang. Artinya kalau ada yang ngundang sono juga. Nggak ada yang ngundang ngapainnya kali Kalimantan. Hadirin yang berbahagia, ada bahasa pantun mengatakan jalan-jalan ke tengah gunung, pulangnya beli selimut di kunciran, pengen hati ngomong saya sambung, mulut sayanya udah memeniran. Jalan-jalan ke Gunung Sembung di tengah nemuin siluman, pengen hati ngomong saya sambung, waktu kitanya udah kemalaman.
Yang terakhir tolong dengerin, burung dara, burung merpati, burung irian, burung cendrawasih. Itulah nama-nama burung. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.